Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua teman-teman dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, semua kebaikan itu diberikan kepada kita, insya Allah ya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa selain meminta apa yang menjadi keinginan kita, mintalah ampunan Allah. Karena insya Allah ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan mudah, semuanya itu akan dibereskan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Selalu katakan, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hidupku sukses, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Selalu katakan itu. Walau faktanya berbeda nggak apa-apa. Percaya deh teman-teman semuanya, nanti satu saat teman-teman akan rasakan sendiri bahwa dampak dan efek dari kita melatih kata-kata syukur itu, perubahan hidup itu akan cepat kita rasakan. Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah hidupku kaya, alhamdulillah ya Allah rezekiku banyak, alhamdulillah ya Allah uangku 1 miliar. Katakan selalu begitu. Insya Allah semuanya pasti indah dan semuanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan ya hubungi saya, WA saya itu nomor tertera, dan di sana kita sharing di grup, tanya jawab boleh, karena saya tiap hari insya Allah kasih materi. Yang mau WA tanya persoalan masalah hutang atau apa, insya Allah semampu dan setahu yang saya bisa, ilmu saya bagi ke teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tetap tentang hutang ya, tapi berkaitan tentang bagaimana ketika kita terpuruk, ketika kita sedang mengalami down akibat hutang, pertolongan Allah itu hadir. Nah hari ini saya ingin bahas tentang kuncinya, bagaimana kunci pertolongan Allah, bagaimana pertolongan Allah itu hadir di saat kita benar-benar ketakutan, gelisah karena hutang yang belum kita bisa bayar. Jadi gini, kunci dari pertolongan Allah itu sebenarnya adalah dalam hal apapun ya, ini dalam hal apapun. Kunci dari pertolongan Allah itu sebenarnya adalah ada pada ketenangan hati dan pikiran kita. Makanya ketika kita sedang terguncang hati kita, dada kita sesak, pikiran kita takut, cemas, khawatir, di saat kondisi itu berusahalah untuk menciptakan ketenangan dulu. Berusahalah jangan panik. Memang saya akuin nggak mudah untuk menciptakan keadaan itu, karena mungkin kita dimaki, dihina, diteror akibat hutang yang belum kita bisa bayar gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus berusaha ciptakan ketenangan itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melibatkan Allah, panggil Allah. Makanya kan di pengalaman saya dulu, saya ketika berhadapan dengan situasi begitu, yang saya panggil tuh Allah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kemudian tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, karena nggak ada yang lain. Ketenangan itu bisa kita dapat hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Makanya mau guncangan bagaimanapun, tekanan bagaimanapun, kalau hati dan pikiran kita, jiwa raga kita ini kita kuat ke Allah, insya Allah semuanya itu akan kalah. Ya, walaupun saat ini kita belum temukan solusi, belum temukan jalan keluar untuk bisa keluar dari jeratan hutang, tapi kalau hati kita kuat ke Allah, benar-benar kita memasrahkan, meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu bisa selesaikan masalah kita, insya Allah pasti kita kuat. Itu kunci dasarnya. Jadi ketika teman-teman misalnya nih besok harus bayar utang, kita nggak punya uang, jangan panik dulu deh. Memang saya akuin nggak mudah, susah ya, karena kita kebingungan, nanti pasti berpikirnya takut dimarahi, takut bagaimana, takut nanti disita dan segala macamnya. Saya memahami itu. Tapi lagi-lagi saya katakan teman-teman semuanya, kita mau tidak mau harus berusaha menciptakan ketenangan itu. Karena solusi dari Allah itu datang ketika hati dan pikiran kita jernih, tenang. Petunjuk Allah bisa datang di sana. Lewat apa? Ya banyak cara, terserah Allah caranya Allah bagaimana. Yang terpenting kuatkan hati kita ke Allah, kuatkan benar-benar ibadah kita ke Allah, supaya mental kita itu saat kita ditekan, saat kita dicaci, dimaki, itu bisa kuat dan kita benar-benar tetap yakin ke Allah. Sehingga saking yakin dan benar-benar pasrahnya kita ke Allah, ya akhirnya terserah mereka mau bilang apa, mau dimaki kah, mau dihina kah, dan segala macamnya itu terserah. Yang penting kita niat
untuk menyelesaikan hutang itu dengan caranya Allah. Tapi saat ini Allah sedang uji kita, sedang mendidik kita, menguatkan mental kita, membuat diri kita supaya sabar, supaya ikhlas, supaya ridho untuk menerima segala kepahitan itu dulu. Dan itu adalah caranya Allah. Jadi caranya Allah itu untuk menyelesaikan utang, ya lewat itu dulu. Kita harus terima resiko itu. Makanya kalau teman-teman, sebenarnya menurut saya begini ya, teman-teman, saya yakin deh yang mendengar video ini itu pasti sudah banyak amalannya, pasti sudah melakukan tahajud, sholawat, istighfar gitu. Tapi kenapa kok belum ada perubahan, belum ada keajaiban? Karena kita terlalu masuk ranahnya Allah. Kita bertanya-tanya, kapan ya Allah, kenapa ya kok belum dikabulin, dari mana jalannya, apa bisa? Itu sebabnya. Makanya selalu saya katakan, ketika kita selesai mengamalkan itu semua, lepaskan saja ke Allah. Yang penting jaga hati dan pikiran kita supaya tetap terjaga, tetap terkonek ke Allah, sehingga saat ada tekanan apapun kita bisa ikhlas dan pasrah. Kita bisa tetap yakin ke Allah bahwa semuanya ini adalah kebaikan, bahwa semuanya ini adalah proses cara Allah untuk menolong kita, dan saat ini kita sedang diuji Allah. Maka di saat itu mental kita harus benar-benar kuat, hati dan jiwa raga kita harus benar-benar kita pasrahkan, kita lepaskan sepenuhnya ke Allah. Dan fokus kita apa? Fokus kita ya sudah, kita maksimalkan ibadah, kuatkan diri, kuatkan iman, kuatkan segala hal. Bagaimana dengan hutang kita? Ya itu tadi, tetap saya katakan, ya hutang tetap kita berniat membayar untuk melunasi hutang itu. Tapi kalau saat ini kondisinya, kan Allah bukan berarti apa ya, Allah masih sedang uji kita, Allah masih sedang mendidik kita, dan kita memang harus benar-benar bertahan, kuat menghadapi itu semua. Dan Allah sudah pastikan bahwa Allah nggak mungkin kasih ujian di luar dari batas kemampuan kita. Jadi berupayalah untuk ciptakan ketenangan diri supaya jalan keluar keajaiban itu kita temukan. Saat kita selesai melakukan riyadhah, misalnya sholawat, istighfar, sudah lepaskan saja. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Kalaupun saat ini kita nggak bisa bayar utang, ya sudah hadapi, terima itu. Kita dimaki, kita dihina. Tapi ingat, saat kita dimaki, saat kita dihina, saat kita diancam, pastinya dong, saya memahami pasti kita ketakutan, gemetar. Terus jangan ikuti pikiran itu, langsung libatkan ke Allah, bilang ke Allah, ya Allah, nggak apa-apa, semoga ini jadi jalan ampunan buatku. Ya Allah, nggak apa-apa, hamba ikhlas, hamba ridho. Semuanya ini karena kasih sayangmu, semua ini karena didikanmu, semua ini akibat dosa-dosaku. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jalan ampunan atas semua dosa yang kulakukan. Harusnya begitu, dan semangati dirinya. Insya Allah kuat, insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah selesai. Harus begitu teman-teman semuanya. Tapi kalau kita terus selalu mengikuti pikiran yang negatif, misalnya kita terlalu memikirkan perkataan yang tadi, apalagi diancam kan harus bayar, kalau nggak dibayar besok kami datang lagi, dan segala macam lah cacian-cacian saat kita ditagih hutang. Tuh saya paham, ngerti. Kalau kita terus mengikuti itu, akhirnya yang terjadi kita nggak ada power, akhirnya kita lemah, kita malas ibadah. Nah kalau posisinya seperti itu, harusnya dikuatkan mentalnya. Udah nggak apa-apa ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas, dah lepaskan. Kita fokus lagi balik. Ya sudah, kalau masalah solusi, ya kita tetap cari solusi ya. Ya tetap cari solusi. Tapi kalau memang kita saat kondisinya nggak bisa bekerja, mau bekerja pun mau bekerja apa, mau jualan apa, modal nggak ada dan segala macam, kira-kira sudah mentok. Ente mau kemana kalau nggak ke Allah? Sudah, ikhtiarnya dikencangkan lagi aja, fokus lagi ya. Sudah, mau merengek ke Allah, merengek saja, nangis saja ke Allah. Dulu tuh saya siang kena maki ya, kena hajar lah kira-kira gitu. Malam itu saya sudah nggak ada ke Allah, saya tetap bilang ya Allah nggak apa-apa, semoga ini jadi jalan ampunan. Ya walaupun sakit ya, kita juga penat, pusing, takut, stres, ya semua itu terjadi juga pada diri saya. Tapi apa terus-terusan kita harus berpikir seperti itu? Sementara solusi itu dibuka Allah dengan hati kita yang tenang, pikiran kita yang jernih, sehingga nanti petunjuk-petunjuk itu akan hadir, akan datang ya lewat caranya Allah. Tiba-tiba itu ada ide kita harus melakukan ini, atau ada teman yang menghubungi kita dan lain sebagainya. Cara Allah itu banyak. Yang pasti teman-teman semuanya, pertolongan Allah itu pasti datang. Cuma kita harus sabar. Jangan masuk ranahnya Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan itu semua. Tugas kita, ranah kita, perbaiki diri, perbaiki ibadah. Tugas kita meminta ke Allah, memohon ke Allah. Selebihnya urusan Allah. Yakini saja bahwa insya Allah doa kita, hajat kita, hutang kita, semuanya itu akan dibereskan oleh Allah dengan cara-caranya. Yang terpenting kita terus berupaya untuk memantaskan diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hal-hal yang kurang, perbaiki mental, perbaiki pikiran, perbaikin hati, semuanya itu harus perbaikin. Sehingga yang muncul itu kepantasan diri, sehingga dengan pantasnya diri kita itu pertolongan Allah datang.
Itu teman-teman semuanya. Jadi kunci dari menyelesaikan hutang atau masalah apapun itu terletak pada ketenangan hati dan pikiran kita. Manakala hati dan pikiran kita benar-benar tenang, mental kita insya Allah kuat, yakin, pasrah gitu ya, terima, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Dan yakin ya insya Allah hutang-hutang itu akan selesai. Ingat ya, rumus keajaiban itu melepaskan sama dengan menerima, menerima sama dengan keajaiban. Lepaskan semua beban hutang itu ke Allah, terima segala resiko apapun, tetap ridho, tetap sabar, tetap ikhlas. Percaya insya Allah keajaiban itu akan datang dengan cara-cara Allah, bukan dengan cara kita. Jadi itu teman-teman semuanya, kuncinya itu di sana. Oleh karena itu teman-teman semuanya, oh ya, sebelum saya tutup ya, saya ingatkan lagi yang mau ingin bergabung di grup Makhotati silakan hubungi saya. WA saya itu nomor tertera ya di situ ya. Dan kita insya Allah akan buat kelas online lagi karena ini sudah masuk yang gelombang ketiga ya. Mungkin insya Allah yang keempat nanti mungkin insya Allah ya. Yang mau bergabung silakan japri saya. Nanti kita masukkan grup dan kita sharing-sharing di sana. Yang mau ingin bertanya ya boleh WA saja. Tetap insya Allah saya balas itu ya. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi intinya adalah kunci dari pertolongan Allah itu adalah ketenangan. Ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, ketenangan pikiran kita, dan ketenangan secara mental kita. Jadi bagaimanapun keadaan kondisi kita, tetaplah berupaya untuk menciptakan ketenangan itu, supaya pertolongan Allah itu hadir. Itu teman-teman semuanya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.